Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, jumpa lagi di kuliah kita hari ini, yaitu Manajemen PAUD bersama saya, Miss Ulfa. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen kepegawaian. Di dalam dunia pendidikan, kepegawaian itu identik dengan orang-orang ataupun warga di dalam sekolah tersebut. Kita lebih sering menyebut kepegawaian tersebut dengan PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kalau pendidik itu lebih kita cenderung ke gurunya, sedangkan tenaga kependidikan itu diantaranya termasuk orang-orang yang mengelola lembaga tersebut, termasuk diantaranya kepala sekolah, bendahara, kemudian operator sekolah, ataupun mungkin sekretaris dan lain sebagainya. Lembaga PAUD yang baik tentu saja akan mencari pegawai atau PTK yang terbaik bagi lembaganya. Tentu saja dibutuhkan PTK yang berkualitas dan yang profesional sehingga tujuan dari suatu lembaga PAUD tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu, pada saat penerimaan PTK dibutuhkan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang baik, di mana biasanya dibutuhkan suatu persyaratan dalam penerimaan kepegawaian, dan semuanya itu diatur di dalam manajemen kepegawaian. Jadi, semakin berkualitas suatu tenaga PTK di suatu lembaga PAUD, maka semakin profesionallah lembaga PAUD tersebut. Secara sederhana, pengelolaan PTK itu membahas dua hal. Yang pertama yaitu manajemen staffnya, dan yang kedua manajemen job descriptions-nya atau pembagian tugasnya. Adapun manajemen staff yaitu membahas tentang metode bagaimana menentukan jenis pembinaan, pelatihan, ataupun training, sehingga setelah melakukan seluruh kegiatan pembinaan atau pendidikan tersebut, para PTK PAUD bisa menjadi lebih berkualitas dan lebih profesional. Biasanya lembaga PAUD yang ideal itu memiliki staf yang terdiri dari yang pertama kepala sekolah, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan yaitu guru dan asisten atau pengasuh, kemudian staf administrasinya, dan staf pendukung lainnya, misalnya psikolog, dokter, supir, ataupun satpam, ataupun cleaning service. Adapun contoh pembagian tugas, biasanya kita membuat struktur di lembaga PAUD tersebut. Bisa seperti yang ini. Oke, sedangkan yang kedua yaitu manajemen job descriptions, yaitu membahas tugas dari masing-masing tenaga PTK tersebut. Jadi tadi kan setidaknya lembaga PAUD harus memiliki kepala sekolah, staf administrasi, guru, dan tenaga pendukung lainnya. Jadi mereka masing-masing memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Adapun fungsi dari kepala sekolah yaitu memiliki otoritas untuk melaksanakan dan membina seluruh kegiatan PAUD, termasuk di dalamnya membina PTK. Kemudian melakukan seleksi rekrutmen, mengenali kapasitas staf, memberi penghargaan ataupun teguran, kemudian juga melakukan observasi dan pengawasan, serta melakukan rapat-rapat atau briefing dengan PTK untuk kemajuan dari lembaga. Untuk menjadi kepala sekolah, ada beberapa persyaratan. Yang pertama, pernah menjadi guru PAUD selama 3-5 tahun, kemudian menguasai seluruh program PAUD, kemudian kreatif, inovatif, terus juga harus mengetahui perkembangan iptek,
Dan untuk persyaratan pendidikan harus minimal S1. Adapun tugas dari kepala sekolah adalah sebagai berikut. Adapun tugas guru yang utama adalah membuat program pembelajaran anak, kemudian menyelenggarakan proses belajar sambil bermain, kemudian mengevaluasi serta mengenal para peserta didik tersebut. Dan untuk menjadi seorang guru dibutuhkan beberapa syarat, yaitu mempunyai pendidikan terakhir sarjana PAUD, BK ataupun psikolog, kemudian mampu menguasai pembelajaran anak, kemudian kreatif, inovatif, menyenangkan, dan ramah terhadap anak. Sedangkan untuk persyaratan staf administrasi itu tergantung dari jenis stafnya, yaitu sebagai berikut. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, manajemen PTK tersebut selalu menyangkut juga dengan berbagai macam jenis pembukuan. Kita kan udah tahu kalau yang namanya pengelolaan pasti membutuhkan bukti, dan bukti tersebut biasanya dicatat di dalam suatu pembukuan yang benar. Jadi biasanya pembukuan yang menyangkut dengan administrasi PTK seperti misalnya buku induk PTK, yaitu buku induk kepegawaian pada saat pegawai masuk, jadi kita punya seperti data pribadi tenaga PTK tersebut. Kemudian ada buku tata tertib pegawai, kemudian ada buku daftar pembagian tugas mengajar, kemudian buku keterangan guru ekskul jika ada, terus ada daftar hadir, daftar piket, kemudian buku catatan prestasi tenaga pendidik apabila guru tersebut berprestasi, jadi setiap ada prestasi dicatat di dalam buku prestasi tenaga pendidik. Kemudian ada juga buku supervisi dari PTK. Jadi kita di masing-masing kelas guru mempunyai catatan supervisi. Jadi kepala sekolah bisa mengunjungi kelas dan melakukan supervisi. Kemudian buku berpergian guru, misalnya buku yang menyangkut ketika guru meminta izin keluar pada saat hari sekolah. Jadi dicatat di dalam buku berpergian guru. Kemudian ada buku cuti, kemudian ada buku keluar masuk guru, misalnya mutasi guru dan lain sebagainya. Baik, sekian dulu penjelasan tentang manajemen kepegawaian ataupun manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.